Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل هذا العمل صالحا ولوجهك خالصا وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah mempertemukan kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis silaturahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul amal saleh, yaitu hadirnya kita sama-sama di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita, dan yang paling penting adalah nama-nama kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sedang meniti jalan menuju surga insyaallah. Sebab dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar dari rumahnya, dari kantornya, dari tempat tinggalnya untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang itu insyaallah. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, kata Rasul, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, farta'u, maka bergabunglah dengan taman surga itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Kok bisa? Surganya belum ada tuh, belum kelihatan. Tapi dibilang apabila kalian melewati taman surga. Taman surga itu apa?" Kata para sahabat. Rasul mengatakan, "Majalisu dzikr," yaitu majelis-majelis zikir. Dan di antara syarah penjelasan tentang majelis zikir dalam hadis ini adalah majalisu ilm, majelis ilmu. Sebab majelis ilmu adalah tempat orang-orang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu dia semakin dekat, dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tema kita pada pagi hari ini adalah tentang mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut dengan ma'rifatur rasul, mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita akan membincang tentang manusia paling mulia. Bahkan manusia yang tidak seperti manusia biasa. Ya, yaitu Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia, tapi pada saat yang sama tidak sama dengan manusia biasa, walaupun tetap manusia, gitu ya. Karena karakteristik yang ada pada diri beliau, karena keutamaan yang ada pada diri beliau, karena kemuliaan akhlak, tutur kata dan begitu seterusnya yang ada pada beliau. Dan karena itu kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dinanti dan sudah diharapkan kehadirannya 3000 tahun sebelum Nabiullah Muhammad dilahirkan. Ya, 3000 tahun sebelum Nabiullah Muhammad itu dilahirkan, itu sudah dinanti-nanti, sudah diharap-harap kapan Nabi terakhir ini hadir. Dan itu Allah lukiskan, Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Dan yang ternyata mengharap dan merindu kehadiran kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana wab'ats fihim rasula
Kata Nabiullah Ibrahim 3000 tahun sebelumnya. Bayangkan. Rabbana wab'ats fihim rasula, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, ib'ats, utuslah kepada bangsa Arab. Ya. Karena Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya kan, salah satu tinggalnya di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Utuslah kepada bangsa Arab itu, wab'ats fihim rasulan, seorang rasul. Rasulan, seluruh ulama sepakat yang dimaksud oleh Rasul dalam doa Nabiullah Ibrahim itu adalah wab'ats fihim Muhammada. Utuslah kepada mereka seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jarak antara doa itu pertama kali dipanjatkan dengan kelahiran Nabiullah Muhammad, keberadaan Nabiullah Muhammad atau diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, jaraknya sekitar 3000 tahun. Jarak antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Musa berapa tuh? Ada yang pernah ngitung nggak? Nggak usah ngitung, para ulama udah ngitung. Jaraknya adalah dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu sekitar 1000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa. Dan dari Nabi Musa ke Nabiullah Isa alaihi salam itu sekitar 1500 tahun. Udah berapa tuh? Udah 2500. Jarak antara Nabi Isa alaihi salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? Hah? Kan dilahirkan tahun 600 sekian kan? Nah, berarti sekitar 600 tahun. Nah, 1000 tambah 1500 tambah 600 saja udah 3000 lebih itu. Nah, itu jarak yang sangat jauh. Itu isyarat bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam sangat mengharapkan, sangat merindukan, menanti kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan di dalam Al-Qur'an sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat, kasih sayang bukan bagi manusia saja, tapi rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Rahmat bagi manusia, rahmat bagi binatang-binatang, rahmat bagi tumbuhan-tumbuhan, rahmat bagi alam raya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berkaitan dengan tema kita, sudahkah engkau mengenal nabimu? Sudahkah engkau mengenal nabimu? Minimal ada 5. Oh, ini 3 ya? Ada 5. Ada 5 pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya nanti cukup. Kalau nanti waktunya tidak cukup ya kita sesuaikan. Minimal ada 5 pertanyaan tentang tema kita. Yang pertama, man huwa? Siapakah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Yang kedua, ma risalatuh? Apa yang didakwahkan Nabi Muhammad kepada manusia? Yang ketiga, limadha? Kenapa kita harus mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama tadi, siapa? Yang kedua, apa yang didakwahkan beliau? 3, kenapa kita harus mengenal Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan yang keempat, apa akhlak mulianya? Dan yang kelima adalah apa kewajiban kita terhadapnya? 5 pertanyaan ini mudah-mudahan bisa kita bahas dan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari 5 pertanyaan ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya bacakan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Kunyahnya, panggilannya adalah Abul Qasim. Bapaknya Al-Qasim. Al-Qasim itu nama anak Nabiullah Muhammad pertama yang wafat pada saat semua anak laki-laki Nabi Muhammad ya itu wafat, termasuk Al-Qasim, itu di usia baru bisa naik di atas kendaraan. Kalau dulu di atas unta dia bisa ajak tuh duduk begini, ibu-ibu biasanya tahu itu di umur berapa Bu? Udah bisa di atas motor tuh duduk nggak jatuh, nggak gitu loh. 2 tahun udah belum ya? 3 tahun? Kayaknya ibu-ibu, oh teteh-teteh ini. 3 tahunan, oke.
Pada saat Nabiullah Muhammad SAW, pada saat Qasim berusia sudah bisa mulai berdiri di atas kendaraan, saat itulah wafat. Dan seluruh anak Nabiullah Muhammad SAW wafat, yang laki-lakinya di usia itu. Nah, karena itu Nabi Muhammad dipanggil dengan Abul Qasim. Namanya Muhammad, saya bacakan, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada yang hafal nggak? Saya juga nggak hafal. Jadi ternyata di antara bahkan satu-satunya manusia yang tertulis lengkap sejarahnya adalah Muhammad SAW. Bahkan sampai kakeknya yang kesekian itu tertulis jelas nasabnya. Dan tadi bin Adnan yang saya sebut terakhir itu adalah salah satu anak dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW nyambung kepada Nabi Ismail, ke kakeknya yang kesekian, barulah nyambung ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang tadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berdoa, mudah-mudahan ya Allah Engkau kirimkan seorang Nabi yang bernama tadi Muhammad SAW kepada bangsa Arab, yang bangsa Arab itu adalah keturunan Nabiullah Ibrahim, keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Baik. Yang terpenting dari pertanyaan siapa Nabiullah Muhammad SAW itu bukan sekedar ini, tapi harus kita yakini bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling agung, manusia pilihan. Bahkan bukan hanya manusia pilihan, Nabiullah Muhammad SAW adalah nabi yang paling terpilih, nabi yang paling agung di antara para nabi. Jadi satu, manusia paling agung di antara para manusia, dan yang kedua adalah nabi yang paling agung di antara para nabi seluruhnya. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Nabiullah Muhammad SAW sebagai manusia paling agung di antara para manusia disebut dalam satu hadis. Sebenarnya hadisnya banyak riwayat dan dengan redaksi yang berbeda-beda. Tapi saya simpulkan dari riwayat-riwayat itu bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini, seluruh bangsa yang banyak itu tuh dipilih menjadi atau dipilih dari banyak bangsa, dipilihlah satu bangsa. Bangsa itu bernama bangsa Arab, ya kan? Dari bangsa Arab yang juga banyak itu dipilihlah satu suku. Suku itu bernama suku Quraisy. Dari suku Quraisy itu yang orangnya juga banyak, dipilihlah satu klan, satu bani, satu keluarga. Keluarga itu disebut dengan Bani Hashim. Dari satu keluarga Bani Hashim itu yang juga banyak, dipilihlah satu rumah. Rumah itu adalah rumah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad. Dan di antara satu rumah itu yang memiliki banyak anggota keluarga, dipilihlah satu orang. Orang itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari banyak bangsa dipilih satu bangsa, dari satu bangsa dipilih satu suku, dari satu suku dipilih satu keluarga besar, Bani Hashim. Dari Bani Hashim itu dipilih lagi satu rumah, dan dari satu rumah itu dipilih satu orang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan. Karena itu julukan lain dari Nabiullah Muhammad adalah apa Bapak Ibu? Al-Mustafa. Ya kan? Mustafa itu apa? Mustafa itu pilihan. Mustafa itu artinya pilihan. Banyak orang Jakarta ya namanya Mustafa. Panggilannya apa? Tope. Mustafa. Bagus tuh namanya, pilihan. Ada juga ya kentang Mustafa ya. Ibu-ibu tahu nggak kentang Mustafa? Nah, ada kan? Kenapa coba kentang itu dinamakan Mustafa? Paling enak. Berarti cocok dengan namanya Al-Mustafa. Kentang Mustafa. Biasanya kentang yang ada di itu ya, di apa namanya, acara hajatan tuh ya, yang panjang-panjang kering itu. Jadi ngomongin kentang ini.
Itu satu. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan di antara banyak manusia. Yang kedua, Nabiullah Muhammad bukan hanya manusia pilihan, tapi juga nabi pilihan di antara para nabi yang pernah ada, yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Bapak Ibu, berapa jumlah nabi? Ada yang tahu? Hah? Oh, cakep. Walaupun saya nggak kedengaran, saya dengar 1000-nya doang tadi. Berapa 1000 berapa? 90. 130, keren. Bagus. Dalam satu riwayat, jumlah nabi itu 124.000. Riwayat yang lain mengatakan 125.000. Taruhlah kita ambil itu sudah nyerempet-nyerempet tuh, ya. Bagus, Ibu. 124.000 nabi, banyak sekali itu. Sedangkan jumlah rasul berapa? 313. Jadi jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 313. Ditambah menjadi 124.313. Dari 124.313 ini kemudian dipilihlah, disaringlah para nabi yang seluruhnya banyak itu menjadi 25 nabi. Yang 25 nabi itu tertulis kisahnya di dalam Al-Quran, tertulis lengkap sejarahnya, poin-poin besarnya tertulis di dalam Al-Quran, namanya juga tertulis. Dan karena itu yang 25 nabi itu harus kita yakini. Padahal aslinya adalah 124.313. Bisa jadi dulu di sini ada nabi juga nih. Bisa jadi di Celebut, bisa jadi ada nabi juga. Bisa jadi, cuma kan nggak diceritakan di dalam Al-Quran karena jumlahnya 124.000. Ya, bahkan kata Allah, fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus di setiap umat. Yang umat ini umurnya sudah sekian ribu tahun. Setiap umat kami utus seorang rasul kepada mereka. Artinya 25 nabi dan rasul itu yang wajib kita yakini secara detail. Tapi yang kita juga harus yakini secara umum adalah tadi itu, yang jumlahnya 124.313. Dari 124.313 disaringlah menjadi 25. Dari 25 disaring lagi menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Dari 5 inilah kemudian disaring menjadi 1, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi manusia ini manusia mulia, ya, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu satu. Yang kedua, masih kuat kan? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kita percepat saja ya. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang didakwahkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu apa? Yang didakwahkan oleh Nabiullah Muhammad SAW adalah ada 3 dakwah. Yang pertama adalah da'watul tauhid, yang kedua da'watul akhlaq al-karimah, dan yang ketiga adalah da'watul akhirah. 1, da'watul tauhid, dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah dan menghancurkan syirik. Yang kedua adalah da'watul akhlaq al-karimah, dakwah akhlak yang mulia. Dan yang ketiga adalah dakwatul akhirah, dakwah tentang akhirat. Ini kalau kita ingin peras dari Islam atau dakwah Nabi Muhammad adalah 3 dakwah ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu seluruh dakwahnya bermuatan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan melawan syirik. Meyakini bahwasanya seluruh alam raya ini hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah satu-satu yang berkuasa di alam raya ini. Bukan bukan penguasa laut, pantai selatan. Bukan juga penguasa Gunung Menyan. Bukan juga penguasa, enggak ada tuh. Seluruhnya hanya Allah lah yang berkuasa satu-satunya. Dan karena Allah lah yang berkuasa satu-satunya, maka Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, ditaati. Itulah makna dari tauhid. Dan karena itu, kalau kita hari ini masih percaya dukun, jauh dari dakwah tauhid Nabi Muhammad SAW.
Kalau hari ini kita masih percaya kupu-kupu masuk rumah, bakal ada tamu, masih bertentangan dengan tauhid. Berarti itu menyerahkan tamu kepada kuasa si kupu-kupu. Padahal kupu-kupu itu masuk kenapa Bapak Ibu? Karena pintu terbuka. Coba kalau pintu ditutup, nggak masuk kan dia. Karena pintu terbuka dia masuk dan dia nggak ada urusan sama tamu. Kalaupun akhirnya ada tamu bukan gara-gara si kupu-kupu, ya Allah yang menetapkan tamu itu datang. Ya, kalau masih ada yang percaya dengan apa itu namanya, dulu mungkin kita waktu masih muda tuh rame-ramenya kalau bulan Mei namanya apa ya? Bulan Mei apa itu namanya Pak? Zodiak. Nah, bulan Mei namanya apa? Bulan Januari namanya apa? Nanti jodohnya adalah ini, bulannya dan seterusnya. Masih bertentangan dengan tauhid kita yang didakwahkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Bahkan ada yang parah. Saya kira ini bukan hanya bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan akal manusia, akal sehat manusia. Hari-hari ini kan banyak yang kondangan ya, ngadain acara. Kalau ada kondangan acara itu pengen tidak hujan. Hari ini, pengen hujan kayaknya. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Manggil burara. Yang gitu ya. Itu juga sama tuh. Tapi ada yang lebih parah. Yang menikah hari itu, melempar celana dalamnya ke atas genteng. Pernah dengar nggak begitu? Saya pernah dengar dan bahkan saya melihat sendiri. Ada yang meyakini itu dan akhirnya celana dalam pengantinnya itu dilempar ke atas genteng. Kenapa? Supaya nolak hujan. Kalau masih ada yang begitu, berarti bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan dakwah Nabiullah Muhammad SAW. Ibu-ibu yang mau awet muda, tetap cantik, akhirnya mandi 7 sumur. Atau 7 apa Bu? 7 bunga. 1, 2, 3 sampai sumur 7 itu sampai ujung sana. Kalau dia sudah mandi tiba-tiba sereng gitu. Kalau diyakini masuk ke sini, masuk ke syirik, bertentangan dengan tauhid. Baik, kita percepat. Tadi da'watul tauhid. Yang kedua adalah da'watul akhlak al-karimah. Dakwah akhlak karimah. Setiap kali akhlak terpuji itu ada pada saat itu. Pada saat itu itulah ajaran Islam. Dan ajaran Islam baik pada akidahnya, baik pada ibadahnya, baik pada muamalahnya, baik pada munakahatnya, baik seluruhnya ajaran Islam selalu beririsan berkaitan dengan akhlak mulia. Maka kalau ada sesuatu, apapun itu, adat pun, apapun itu, yang sesuatu itu bertentangan dengan akhlak mulia, pada saat yang sama dia bertentangan dengan ajaran Nabiullah Muhammad SAW. Karena itu kita temukan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Pakai redaksinya pakai innama Bapak Ibu. Innama itu namanya adatul hasr. Adatul hasr itu seakan-akan menafikan yang lain, menghilangkan yang lain. Innama bu'ithtu, aku diutus hanyalah. Lihat. Hanyalah apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan yang bukan akhlak itu nggak penting. Seakan-akan. Karena redaksinya tadi, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau ada kata hanyalah, seakan-akan akidah nggak penting, seakan-akan ibadah nggak penting, seakan-akan muamalah nggak penting dan begitu seterusnya. Seakan-akan saking akhlak itu melekat kuat pada dakwah Nabiullah Muhammad, melekat kuat pada Islam dan iman kita. Halo, masih aman ya? Baik, kita percepat. Jadi dakwatul tauhid yang pertama. Yang kedua tadi apa? Dakwatul akhlak al-karimah. Dan yang ketiga adalah dakwatul akhirah. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan akhirat. Kenapa? Karena setelah hidup kita di dunia ini ada kehidupan yang lain yang bernama akhirat. Dan karena itu jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini dan mengabaikan akhirat yang selama-lamanya. Sedangkan dunia ini hanya sementara. Karena itu
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita al-kayyisu. Kayyis itu artinya yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak mengingat mati, wa aktsaruhum isti'dadan lil maut, dan yang paling banyak mempersiapkan mati, yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan mati. Kenapa orang yang mempersiapkan kematian, yang mengingat mati itu disebut dengan kayis, orang cerdas? Kenapa kira-kira? Apa hubungannya coba? Orang cerdas adalah yang mengingat kematian, yang mempersiapkan kematian. Itulah orang cerdas. Kenapa? Penjelasan para ulama kita. Sebab orang cerdas itu pasti mendahulukan yang abadi daripada yang sementara. Dan akhirat adalah abadi. Setelah kematian kita itu negeri abadi. Sedangkan dunia kita adalah dunia yang sangat sementara. Coba kita kalau ya melihat kepada diri kita lah, nggak usah jauh-jauh. Ini kan kalau saya lihat kayaknya di atas 40 lah rata-rata ya. Ada yang 40-nya agak jauh, ada yang di atas 40 lah rata-rata. Coba rasanya baru kemarin kita remaja. Baru kemarin kita kuliah. Setelah kuliah kita ketemu pasangan, menikah. Habis menikah punya anak. Sekarang anak kita sudah mulai besar. Janggut kita sudah ada yang putih. Rambut kita sudah ada, mata kita sudah tidak lagi sekuat kemarin. Dan coba, nggak lama lagi kita, ya kan? Nah, dakwah Nabiullah Muhammad SAW adalah dakwatul akhirah, bukan hanya mementingkan dunia. Betul, dunia kita ini penting. Cari nafkah sebanyak-banyaknya, sehalal-halalnya, seberkah-berkahnya, betul. Tapi jangan sampai dunia ini membuat kita lupa ada kehidupan yang sesungguhnya setelah ini, yaitu akhirat. Ya. Dan saya kira banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an disebut wadrib lahum, berikanlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia, kata Allah. Kama in anzalnahu, seperti air yang kami turunkan, fakhtalata bihi nabatuh. Jadi dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu sama seperti tumbuhan, fakhtalata bihi nabatuh, sama seperti tumbuhan yang disiram air hujan. Tumbuhan disirami air hujan. Nah, kalau disirami air hujan dia akan bertumbuh dong. Bertumbuh, kemudian hijau, kemudian memekar, kemudian wangi, kemudian indah dipandang karena masih hijau, masih ting-ting kalau bahasa kita. Masih bagus tuh. Kemudian faasbaha hashiman. Setelah dia hijau, indah, bagus, wangi, faasbaha hashiman. Lama-lama dia menguning. Hashiman itu menguning. Tadruhu riyah. Kemudian akhirnya setelah menguning diterpa oleh angin dan akhirnya dia jatuh ke tanah, bercampur dengan tanah, membusuk dan akhirnya hilang. Itulah manusia. Saya nggak tahu bapak-bapak, mungkin sebagian kecil masih hijau, tapi kebanyakan sudah menguning kayaknya. Kalau tadi ngeliat ayat tadi itu, ya. Atau bisa jadi udah mulai tertiup oleh angin. Kan tadi kan hijau, ya, lama-lama indah, lama-lama menguning, semakin menguning, tertiup, tadruhur riyah, ditiup oleh angin dan akhirnya dia jatuh ke tanah. Dan kemudian menyatu dengan tanah dan akhirnya hilang, busuk, dan itulah kehidupan dunia kita. Silahkan kita mencari nafkah dan itu juga ibadah, tapi jangan sampai kita lupa dengan akhirat kita yang itu kekal selamanya. Dan saya sangat bahagia di kantor ini gitu ya, bertemu dengan orang-orang soleh di sini yang masih mementingkan sholat berjamaah, yang masih mementingkan ilmu pengetahuan dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, insya Allah Allah kumpulkan kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, masih ada waktu, masih ya, dikit lagi ya. Sepertinya nggak sampai 5 ini, Pak, nggak Bapak ya. Pertanyaan 1 sudah, pertanyaan 2 sudah, pertanyaan 3 sekarang. Pertanyaan yang ketiga adalah, kenapa kita harus mengenal Rasul Muhammad SAW? Kenapa kita harus mengenal Nabiullah Muhammad SAW?
Yang pertama adalah sebab mengenal Rasul itu bagian dari keimanan. Mengenal Rasul itu bagian dari keimanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh para ulama kita. Apa kata Rasul? Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan lezatnya iman. Siapa? Man radhiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wa bir rasuli Muhammad, wa bi Muhammadin rasula, dan ridha Rasul sebagai Nabi, sebagai Muhammad sebagai Rasulnya. Itulah yang sering kita sebut dalam zikir kita. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini dinyatakan oleh Rasul, orang yang bakal merasakan iman itu siapa? Di antaranya adalah orang yang ridho Muhammad adalah Rasulnya. Berarti kalau itu bagian dari keniscayaan iman kita, keniscayaan iman kita itu adalah ridho kepada Rasul, tidak mungkin kita memiliki keridhaan atau tidak mungkin kita menjaga keridhaan kepada Rasul tanpa kita mengenal Rasul lebih dalam. Tidak mungkin. Justru karena kita ridho kepada sesuatu, karena kita tahu sesuatu itu benar, gitu dong. Oke. Begitupun juga dengan Rasul. Ya. Keimanan kita itu diukur dengan ridho apa tidak kita kepada Rasul sebagai Muhammad, sebagai Rasul, sebagai Nabi. Dan tidak mungkin kita meridhoi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah kepada manusia, kepada kita, tanpa kita mengenalnya lebih dalam. Tidak mungkin. Nah, itu artinya semakin kita mencintai, semakin kita beriman kepada Nabi Muhammad, semakin kita ridho kepada Nabi Muhammad, dan semakin kita tahu, mengenal siapa Nabiullah Muhammad SAW itu. Ya, dalam satu hadis disebut ada seorang sahabat datang kepada Rasul, kemudian berkata kepada Rasul gini, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Bapak Ibu kalau ditanya oleh anak kita gitu, hari kiamat kapan mah Pak? Jawaban kita apa? Hah? Bagus jawabannya. Mata sah, kapan hari kiamat itu? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak menjawab, tapi berbalik tanya. Kata Rasul, "Madza a'dadta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Jadi Rasul ingin menyampaikan kepada sahabat yang bertanya dan kepada semua yang mendengar, termasuk kepada kita yang mengkaji hadis ini, bahwasanya di antara dua pertanyaan ini yang jauh lebih penting adalah bukan kapan hari kiamat, itu nggak penting sama sekali, karena Rasul juga nggak tahu. Yang jauh lebih penting adalah apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu. Nah, dijawablah oleh sahabat ini, Rasul, ma'adatu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqah. Rasul, saya nggak banyak sholat, nggak banyak puasa, nggak banyak sedekah. Banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah ini maksudnya yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib sih dilakukan, tapi yang sunnahnya nggak banyak. Saya kayaknya kalah sama fulan, nggak banyak Rasul. Tapi kata sahabat ini, illa annani uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku menyimpan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di surga bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, cinta ini tidak mungkin sempurna, tidak mungkin mendalam tanpa kita mengetahui Rasulullah Muhammad SAW. Oke, kita bersepakat. Jadi yang pertama, keniscayaan iman. Yang kedua, keniscayaan cinta tadi itu. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Rasul, kita harus mencintai Rasul.
Kalau kita mengaku mencintai Rasul, ya harus kenal dong. Ya enggak? Makanya kata orang Indonesia, apa orang mana tuh ya? Tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ya, jadi nggak mungkin, ya kan? Sayang itu tiba-tiba sayang aja tanpa kenal, tanpa tahu. Nah, karena itu siapa yang beriman, keniscayaannya adalah dia mencintai Rasul maksud saya. Dan siapa yang mencintai Rasul, keniscayaannya dia harus mengenal lebih dalam siapa orang yang ia cintai. Dan yang ketiga adalah terakhir, maka kita mengenal Rasul, harus mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Rasulullah itu adalah thariqul hidayah. Thariqul hidayah. Apa tuh thariqul hidayah? Jalan hidayah. Jalan petunjuk. Yang memberi petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalannya sudah Allah tetapkan. Jalan itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Rasul, engkau itu memberi petunjuk, kata Allah kepada Rasul, engkau itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya yang mau jalannya benar, yang mau jalannya lurus, nggak bengkok, nggak salah, nggak sesat, maka ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, surah An-Nur 54, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah penggalan akhirnya, wa in tuti'uh tahtadu. Jika kalian mentaati Muhammad, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, maka engkau akan mendapat petunjuk. Berarti siapa yang ingin mendapat petunjuk, siapa yang mau hidup dalam petunjuk, maka hiduplah dalam nilai-nilai ajaran yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Nabiullah Muhammad itu harus kita teladani? Mengapa Nabiullah Muhammad itu tadi sebagai jalan hidayah, jalan petunjuk? Kenapa kira-kira? Terakhir nih. Kenapa sih kita harus mencontoh Rasul? Kenapa Rasulullah itu jalan hidayah, thariqul hidayah? Kenapa kita harus mengajarkan anak-anak kita cinta kepada Rasul? Dan begitu terus. Kenapa? Jawabannya ada dalam surah An-Najm ayat 1 sampai ayat yang ke-1, 2, 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, wan najmi idza hawa. Demi bintang-bintang apabila dia terbenam. Loh, maksudnya apa? Bintang-bintang itu indah, betul? Bintang-bintang itu bercahaya, betul? Bintang-bintang itu terang, betul? Tapi bintang seindah apapun, seterang apapun, sebercahaya apapun, ada saatnya bintang itu akan tidak terlihat cahayanya, betul? Kapan tuh? Kalau nggak kelihatan si bintang, nggak kelihatan cahayanya kapan? Siang, malam berganti siang, selesai itu indahnya, nggak kelihatan. Tapi setelah itu ayat keduanya Allah katakan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad itu jauh lebih dahsyat daripada bintang. Kenapa? Ma dhalla, karena dia tidak sesat. Sahibukum wa ma ghawa, dan dia juga tidak ghawa, tidak keliru, tidak sesat pikirannya dan tidak keliru perilakunya. Itulah bintang yang sesungguhnya. Itulah cahaya yang tidak pernah padam. Kalau bintang mungkin hilang, tapi Muhammad tidak pernah padam. Meskipun fisiknya tidak hadir di tengah-tengah umat Islam, tapi nilainya, ajarannya, hidayahnya itu nyata di hadapan kita. Ma dhalla, tidak sesat pikirannya, wa ma ghawa, tidak keliru, tidak salah perilakunya. Bukan hanya itu, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak berkata-kata sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi 3. Kenapa kita ngikut Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad harus kita cinta? Kenapa Nabi Muhammad disebut oleh Allah sebagai thariqul hidayah, jalan hidayah? 3. 1, tidak sesat pikiran. 2, tidak salah perilakunya. 3, tidak berkata-kata sesuai dengan hawa nafsu. Ditutup oleh Allah, in huwa illa apa tadi? Wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah kecuali ada wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Berarti Nabi Muhammad tidak mungkin salah. Nabi Muhammad tidak mungkin keliru, apalagi sesat. Dan karena itu dia kita jadikan uswatun hasanah. Terakhir banget. Kalau tadi kan terakhir, sekarang terakhir banget. 3 menit lagi boleh? Di antara contoh, sebenarnya contohnya banyak. Di antara contoh bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin salah adalah, Bapak Ibu, kita dulu pernah belajar fikih. Fikih kita mengatakan berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fikih kita mengatakan kalau ada anak kecil yang belum makan apa-apa, baru makan ASI ibunya, belum makan cilok, belum makan combro, belum makan seblak apalagi, belum makan apa-apa kecuali ASI. Anak kecil yang belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya, laki-laki dengan perempuan kalau pipis penanganannya beda, betul? Kalau anak laki-laki belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya, cukuplah dipercikan saja kan? Sedangkan anak perempuan harus dicuci seperti biasa kita mencuci. Harus hilang baunya, harus hilang warnanya, harus hilang rasanya. Kenapa begitu? Orang barat yang baca hadis ini, yang belajar fikih ini, udah marah. Wah, emansipasi wanita nih. Kacau nih Islam. Tapi tidak mungkin Muhammad SAW itu salah. Salah ngajarin gak mungkin. Dan gak boleh juga kita suudzon. Aduh kacau Muhammad nih. Gitu misalnya. Pasti benar. Nah ternyata penelitiannya. Dan sebelum ke situ para ulama ketika ditanya kenapa begitu, kebanyakan para ulama hanya menjawab ini adalah ta'abbud. Ta'abbud itu beribadah. Ibadah itu jangan pakai akal. Kalau kata para ulama zaman dulu gitu ya, terima saja. Akhirnya kita terima, kita laksanakan itu kan. Tapi setelah itu di era modern ini ternyata ditemukanlah satu hikmah besar. Dan justru orang-orang baratlah yang menemukannya. Apa tuh? Ternyata pipis anak perempuan dengan pipis anak laki-laki, meskipun sama-sama belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya, itu berbeda. Bedanya adalah pipis anak perempuan itu jauh lebih banyak menyimpan bakteri daripada pipis laki-laki. Dan karena itu di usia tertentu perempuan itu akan mengeluarkan darah. Karena darah itu darah kotor yang harus dia keluarkan. Dan itu siklus yang sudah Allah tetapkan. Jadi penciptaan laki-laki dengan penciptaan perempuan memang dari asalnya berbeda. Ya, perempuan ada haid, laki-laki tidak ada haid. Dan itu juga yang mempengaruhi air pipis anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, karena saya diamanahkan sampai jam 1 kurang lebih, saya cukupkanlah ya. Yang mau bertanya barangkali ada yang bertanya boleh, tapi saya kembalikan ke Bapak Ustadz MC. Mangga. Kalau ada ya. Berdasarkan pertanyaan, bagaimana kan ini disebutkan kalau dalam bagaimana kita mendapatkan syafaat Rasul, itu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan syafaat Rasul tersebut? Baik, ada 3 cara. Yang pertama adalah man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau seseorang bersalawat kepada Rasul 1 saja, seseorang bersalawat kepada Rasul 1, bunyinya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu kan? Kemudian balasannya Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Pertanyaannya adalah, kalau kita bersalawat kepada Rasul jelas caranya. Ini Allah bersalawat kepada orang itu. Bagaimana cara Allah bersalawat kepada orang itu? Apakah Allahumma sholli ala fulan, Allahumma sholli ala fulan? Enggak begitu. Dijelaskan oleh para ulama, Allah bersalawat kepada fulan itu, yang dimaksud dengan salawat itu adalah 1, al-maghfirah, Allah berikan ampunan. Yang kedua, al-barakah, Allah berkahi orang itu. Dan yang ketiga adalah ar-rahmah. Jadi yang pertama maghfirah, yang kedua rahmah, yang ketiga adalah barakah. Tadi apa? Maghfirah, ampunan, yang kedua adalah rahmah, dan yang ketiga adalah barakah. Dari sini di antara makna ampunan, rahmat dan keberkahan hidupnya
sama dengan diantaranya adalah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang banyak-banyak bersalawat, insya Allah ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepadanya. Dan nasihat saya untuk pribadi dan kita semua, kalau bisa dalam satu hari ada zikir-zikir tertentu yang kita dawamkan. Ya, terserah mau habis subuh, mau habis maghrib, mau habis isya, mau sebelum tidur, mau habis zuhur, begini terserah. Ada istighfarnya sekian kali, ada subhanallahnya sekian kali, dan satu salawat kepada Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dan begitu seterusnya. Oke, kita percepat. Yang kedua, selain bersalawat adalah disebut dalam satu hadis, siapa yang mendengar azan kemudian menjawab azan itu dan kemudian membaca doa setelah azan. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilah, dan sebegitu seterusnya sampai habis, sampai selesai ya. Itu biasanya muncul di TV setelah azan maghrib atau azan subuh. Baca itu, kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu tuh berhak mendapatkan syafaat aku di hari kiamat nanti. Berarti kalau azan kayak tadi tuh, azan Bapak Fulan tuh yang azannya bagus tadi, azan kita jawab. Setelah itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Yang ketiga, terakhir adalah seseorang yang hidup dalam tauhid dan tidak syirik. Orang itu berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebab tauhid dan tidak syirik itu adalah amalan terbaik hamba yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna ampunan dan rahmat itu adalah syafaat. Jadi pastikan hidup kita hari ini dan di masa depan, anak-anak kita, pasangan kita hidup dalam tauhid, tidak lagi syirik. Yang tadi kita sebut contoh-contohnya itu tidak lagi perlu kita, nggak penting lagi tuh ya. Ya, masih kedukun, paranormal, nempel-nempelin jimat, numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Dulu saya diajarin gitu. Kalau ke tempat yang gelap takut, numpang-numpang, anak bagong. Itu numpang ke siapa? Anak bagong lagi. Mau numpang, anak bagong mau lewat. Baru sekarang kenapa ya begitu ya? Ya, dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah itu selama ini kita ketahui, kalau ibadah kita harus ikhlas tanpa pamrih. Kalau kita ibadah kita pamrih, surga itu bagian dari ikhlas pamrih. Nanti disebut. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Bapak Ibu, dalam Islam itu ada yang disebut dengan ikhlasun niyah, ada ta'addudun niyah. Apa tadi? Ikhlasun niyah, ikhlas dengan ta'addudun niyah. Ta'addud niat itu niat yang bermacam-macam tapi tidak saling bertentangan. Apa tadi? Niat yang bermacam-macam tapi tidak saling bertentangan. Niat yang bermacam-macam tapi tidak saling bertentangan tidak berlawanan dengan ikhlas. Contoh, Bapak Ibu sodakoh, saya sedekah. Tadi ada kotak tuh saya lihat. Sodakoh ke kotak, pleng. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, hanya ingin mengharap ridho Allah, pahala dari Allah. Pada saat yang sama juga punya niat, mudah-mudahan harta sekarang yang saya miliki menjadi berkah. Mudah-mudahan anak saya yang sedang sakit Allah sehatkan. Mudah-mudahan. Nah, niat-niat yang barusan tidak bertentangan dengan niat awal, yaitu ikhlas karena Allah. Maka itu seluruhnya tidak ada masalah. Karena kalau kita temukan di dalam ayat, di dalam hadis, justru itu juga yang diajarkan oleh Rasul. Misalnya dawu mardhakum sadaqah.
obati anak-anak kalian yang sakit atau obati di antara kalian yang sakit dengan sedekah. Apakah Rasul mengajarkan nggak ikhlas? Kan nggak gitu maknanya. Ikhlas mah ikhlas, tapi ada bonus di balik keikhlasan sedekah itu apa? Bisa jadi mendatangkan keberkahan. Di antara keberkahannya apa? Harta kita menjadi barokah. Di antaranya apa? Yang sakit menjadi sehat dan begitu seterusnya. Bapak Ibu datang ke tempat ini ikhlas karena Allah. Ikhlas saya duduk sini karena Allah. Bersamaan dengan itu pengen menyambung silaturahim. Bersamaan dengan itu pengen nambah ilmu. Bersamaan dengan itu apa lagi ya? Dan seterusnya, niat-niat yang baik-baik itu. Selama niat-niat yang baik itu tidak bertentangan dengan niat ikhlas awalnya, tidak ada masalah. Kecuali saya sholat subuh ikhlas karena Allah. Tapi di pojok sana ada mertua saya yang juga ikut sholat subuh. Masa sih saya nggak sholat subuh berjamaah? Itu baru bertentangan. Ikhlas pertama dengan yang kedua tuh, itu bertentangan. Apa? Silaturahmi ke orang ke mertua ya. Itu baru bertentangan. Jadi berharap surga, berharaplah surga. Itu yang diperintahkan Allah, itu yang diperintahkan Rasul. Dan berharap surga itu tidak bertentangan dengan konsep ikhlas itu sendiri. Oke. Minta saya datang ke sini supaya dapat pahala. Itulah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar dari rumahnya fahuwa fi sabilillah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Bahkan siapa yang menuntut ilmu dalam hadis yang lain fahuwa fil jannah, maka balasannya adalah surga. Apakah itu berarti Rasul mengajarkan enggak ikhlas? Kan enggak gitu maknanya, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan. Terima kasih. Apa ada lagi? Ya, mangga. Oh ya, siap. Langsung? Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana warham mautana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.